Gimana sih cara untuk menjaga kesehatan mata kita di era pandemi COVID-19? Nah, pastinya teman-teman MSHR sudah pengen tahu dong gimana sih caranya. Nah, tenang aja, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya expert dalam bidangnya loh. Hari ini kita akan kedatangan Dr. Marsha De Castra, KRC, spesialis mata. Halo MSCers, perkenalkan nama saya Marsha Decastra Hairisi, spesialis mata, biasa dipanggil dengan Deca. Saya dulu alumni MSCIE dari Dopra, mungkin sekarang udah nggak ada Dopra, sudah pecah jadi Dora dan Dov. Saya dulu menjabat sebagai HRD yang pertama di tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Saat ini saya bekerja di Malang Eye Center, sekaligus juga menjabat sebagai humas dari Perdami Malang Raya, dan juga saya sebagai tutor di Ingenio Learning Center. Di Rumpang episode 1 ini, saya akan menjawab pertanyaan seputar cara menjaga kesehatan mata di era daring ini selama pandemi kita ini yang diberikan oleh teman-teman MSCIE semuanya. Oke, jadi sebelum masuk ke posisi yang ergonomis, tak jelaskan dulu masalah computer vision syndrome ini. Computer vision syndrome ini termasuk bukan hanya laptop ya, termasuk juga dari gadget lain seperti tablet dan HP. Nah, computer vision syndrome ini yang kalau menurutku posisi akan menentukan prestasi, seperti yang ditanyakan tadi kan posisi yang ergonomis gimana. Nah, kenapa sih kok ada posisi menentukan prestasi? Karena kalau posisi kalian tidak tepat, maka akan terjadi computer vision syndrome ini. Salah satunya yang dirasakan di mata. Di mata akan merasa eh, rasa terbakar, panas ya, burning sensation itu, terus ada kemerahan, mata kering, dan sampai keluar air mata juga. Untuk dari badan akan terjadi kelelahan, kekakuan di daerah leher, tulang belakang, terus juga ada di daerah punggung, di pundak, terus ada juga headache, jadi kalian akan ngerasa pusing ya, lebih ke arah tension headache karena kelelahan. Selain itu akan menyebabkan gangguan dari penglihatan juga, jadi karena eye strain, karena matanya yang lelah akan menjadi double, akan menjadi gampang lelah, kabur, dan juga ini juga bisa menginjus suatu terjadinya miopia. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana posisi yang ergonomis? Posisi yang salah dulu. Ini posisi yang biasanya kita lakukan kalau lagi online daring ya. Ada juga yang posisinya duduk di bawah, ada juga yang sambil tiduran, itu semua tidak ergonomis. Nah, posisi duduk yang terlalu ke belakang seperti ini dengan layar yang kita menetap di bawah ini juga tidak ergonomis karena akan menyebabkan kekakuan di leher dan di punggung. Kalau layarnya terlalu atas juga nggak bagus karena akan membentuk postur kita juga nggak ergonomis, akhirnya sama balik lagi kekakuan di leher. Terus ini juga kalau seperti ini kondisinya di tangan ini juga kita akan merasa keringgingan, bahkan dapat menginjus untuk carpal tunnel syndrome. Nah, kalau yang posisi ketiga ini punggung akan sakit, mata juga akan terlalu dekat dengan layar. Nah, ini posisi-posisi yang sangat tidak ergonomis dan akan menyebabkan kita tidak akan tahan lama di depan komputer. Nah, posisi yang baik gimana? Posisi yang baik adalah seperti ini. Duduk tegak, jadi sehingga tidak ada lekukan di tulang belakang, leher juga bisa bebas. Posisi layar itu minimal 20 derajat di bawah pandangan mata. Jadi tengahnya layar ini kita lihatnya ke bawah, bukan kita ke atas atau lurus dengan mata, tidak. Tapi 20 derajat di bawah mata, di mana jarak yang ideal adalah sekitar 40 sampai 75 cm. Dilihat juga posisi untuk keyboard, di sini ada paddingnya juga untuk mencegah terjadinya carpal tunnel syndrome.
tinggi kursi juga diperhatikan, disesuaikan dengan ketinggian kita juga, tinggi meja juga ini akan disesuaikan sama ketinggian kita, sehingga posisi duduk kita akan posisi tegak dengan siku ini membentuk sekitar 90 derajat sampai 100 derajat ya. Ini posisi yang sangat ergonomis sehingga akan mengurangi kelelahan kita jika melakukan daring ya. Makanya ini saya bilang posisi menentukan prestasi ya, ini sebenarnya bukan posisi yang lain loh ya. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Deca atas jawabannya untuk pertanyaan yang nomor 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Baik, Dokter Deca, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana durasi yang ideal untuk mengistirahatkan mata di saat harus menatap layar gadget dalam kurun waktu yang lama? Dan berapa batas waktu yang maksimal dan aman bagi mata kita untuk terpapar oleh layar gadget seperti handphone, tablet, atau baik, untuk Dokter Deca, dipersilakan. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengistirahatkannya dan durasinya ya. Yang harus diingat adalah ini, rule of 20. Jadi setiap 20 menit di depan komputer, di depan tablet, di depan HP, kita istirahat selama 20 detik. Ya, tapi 20 detik ini jangan berpindah dari komputer ke HP, ini sama aja ya. Dalam 20 detik ini kita lakukan adalah melihat jauh objek yang jauh. eh, Objek yang jauhnya itu sejauh 20 kaki, atau kalau di Indonesia jarang pakai kaki ya, di Indonesia pakai meter, itu kurang lebih 6 meter. Jadi setiap 20 menit di depan komputer atau tablet atau handphone, ini istirahat 20 detik untuk melihat objek yang jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter. Nah, ini fungsinya untuk mencegah mata kering yang pertama, karena kalau kita lagi fokus di depan komputer itu biasanya itu kita lupa kedip. Simpel aja sih, lupa kedip. Tapi padahal proses berkedip adalah proses untuk membasahi mata. Ketika kita lupa untuk berkedip, frekuensi berkedip berkurang, maka mata akan lebih kering yang menyebabkan mata gampang merah, gampang kabur, gampang juga terasa mengganjal, bahkan sampai keluar air mata itu tadi. Nah, selain itu, eh, ketika posisi kita melihat komputer, ini akomodasinya akan lebih bekerja lebih keras ya otot-otot mata kita, sehingga diharapkan dengan kita melihat jauh itu kita pasti otomatis akan berkedip. Yang kedua, mengistirahatkan dari mata kita. Jadi biar otot-otot mata kita nggak bekerja lebih keras, biar bisa relaksasi terlebih dahulu. Untuk maksimalnya melihat gadget ini, eh, biasanya sih kita maksimal 2 jam ya. Kita harus istirahat dulu, berhenti dulu. Tuh. Baik, terima kasih Dokter Deca atas jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, dokter, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara yang paling minimal dan latihan yang tepat untuk merelaksasikan mata? Baik, untuk Dokter Deca, dipersilakan. Oke, sebenarnya cara yang paling minimal, cara paling efektif ya tetap kembali kepada ini sih, rule of 20 ini. Jadi memang kita diharapkan sering-sering melihat jauh, karena dengan melihat jauh itu tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya akan membuat kita berkedip sehingga mata akan menjadi basah. Yang kedua, akan merelaksasikan dari otot-otot mata kita biar nggak gampang capek. Yang ketiga juga dengan kita melihat jauh, kita mengurangi resiko untuk menginjus miopianya. Jadi untuk pertambahan kacamatanya, nah itu kita harus sering-sering lihat jauh. Itu sih. Itu yang paling simple dan paling minimal. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah fokus sama komputer untuk mengingat waktu 20 menit itu agak susah dilakukan ya, tapi sebaiknya ini tetap diusahakan untuk dilakukan.
Baik dokter, terima kasih dokter atas jawaban untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik dokter, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah benar dengan menggunakan kacamata dengan lensa Blu-ray dapat membantu untuk melindungi kesehatan mata kita selama menggunakan gadget seperti handphone, tablet, atau laptop? Untuk dokter Beca, dipersilahkan. Oke, untuk masalah kacamata Blu-ray ya, atau yang lebih kita kenal dengan kacamata anti radiasi. Nah, sebelum masuk ke situ, sebenarnya Blu-ray itu apa sih? Apa blue light itu apa? Nah, blue light itu sebenarnya juga salah satu komponennya dari cahaya ya. Kalau UV ini kita nggak bisa melihat, di bawahnya UV ini ada blue light. Ya, baru yang ke bawah ini yang kita bisa lihat. Nah, blue light ini biasanya dikeluarkan selain dari matahari, itu dari gadget kita, ya, dari tablet, dari komputer, video game. Nah, ini mengeluarkan blue light. Blue light ini atau yang biasa sinarnya itu blue violet ya. Ini efek jangka panjangnya buruk buat mata itu apa sih? Karena radiasinya apa sih sebenarnya? Ini dapat sinar biru ini dapat merusak sel-sel saraf mata. Nah, ini jika berkepanjangan, ini akan menyebabkan age-related macular degeneration. Tapi ini jangka panjangnya ya. Kalau jangka pendeknya sih enggak, karena ini aja sudah dibilang sebagai age-related macular degeneration. Ini biasanya pada usia tua. Ya, ini AMD ini menyebabkan kebutaan nomor 3 di dunia. Nah, apa sih efeknya blue light di mata? Dia bisa menyebabkan pusing, ya, headache, nyeri kepala, migrain. Nah, bisa juga menyebabkan kelelahan di mata. Nah, bisa juga menyebabkan gangguan tidur karena terjadi supresi dari melatonin. Nah, dan juga apa? Ini jangka panjangnya damage to the retina, jadi kerusakan di retina. Ini yang saya bilang tadi AMD ini. Nah, sekarang gunanya dari kacamata anti radiasi itu apa sih? Yang lensa Blu-ray ini apa sih? Nah, bisa dibilang ada manfaatnya, bisa juga dibilang enggak ya. Karena kalau untuk kesehatan mata yang untuk AMD ini sangat panjang sekali, tapi kalau jangka pendeknya aja, kacamata dengan blue light ini akan lebih nyaman untuk penglihatan kita. Jadi lebih ke arah kenyamanannya. Ya. Jadi dia dapat mengurangi rasa pusing dan sakit kepala, dia bisa mengurangi kelelahan dari otot-otot mata. Nah, dia juga bisa mengurangi supresi dari melatoninnya ini sehingga kita tidur akan lebih nyenyak di malam hari. Untuk jangka panjangnya, memang kalau pakai kacamata yang ini akan lebih mengurangi resiko terjadinya dari AMD, tapi itu juga harus dilihat jangka panjang ya, karena penyebab AMD ini nggak cuma satu blue light ini aja, tapi masih ada macam-macam penyebab yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita kalau kita nggak pengen pakai kacamata blue light filter ini, apa Blu-ray ini gimana? Nggak masalah sebenarnya, karena kacamata ini hanya akan menyaring 44% ya. Jadi nggak 100% menyaring, nggak. Jadi dia hanya kurang lebih 44%. Kita juga bisa modifikasi yang lain. Kalau misalnya nggak mau pakai kacamata, kita bisa settingan di device kita diubah. Kan ada yang night mode tuh. Nah, itu bisa dipakai dari pencahayaannya juga bisa. Ya, kita bisa setting dengan gadget yang ada saat ini, kita bisa setting dari pencahayaannya itu. Dan memang sudah ada aplikasi-aplikasi yang untuk mencegah blue light ini, untuk mengurangi blue light ini. Yang paling simpel lagi adalah ya sudah mengurangi limitnya, mengurangi penggunaan dari gadget itu. Ya, atau bisa juga dengan penambahan dari screen protectornya. Itu juga bisa untuk mengurangi. Jadi enggak, pakai kacamata ini bukan wajib, bukan suatu kewajiban, enggak. Ini lebih ke arah untuk kenyamanan kita aja. Agar mengurangi keluhan seperti yang tadi, biar nggak gampang capek, biar nggak gampang pusing, ya, biar otot mata juga nggak terlalu lelah, yaitu.
Nah, itu tadi kegunaan dari Blu-ray tadi, lensa Blu-ray. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Nomor 4. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Baik dokter Desya, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang keenam, yaitu apakah benar jika memiliki minus mata, apabila menggunakan gadget dalam jarak yang cukup dekat, kita tidak perlu untuk menggunakan kacamata kembali, walaupun kita dalam posisi duduk, tidur, atau posisi yang lainnya. Mungkin untuk dokter Desya bisa untuk dijawab. Oke, kalau kita menggunakan kacamata walaupun sebaiknya ya, walaupun dalam posisi duduk, tidur. Nah, kacamata ini memang untuk yang miopia itu kan untuk alat bantu untuk melihat jauh. Jadi kalau lihat dekat harusnya nggak apa-apa dong. Jangan, kacamata itu sebaiknya dipakai terus. Nah, walaupun dalam posisi duduk, nah, dalam posisi tiduran, tapi kalau tidur ya memang sebaiknya nggak usah dipakai ya. Memang apa mau tujuan apa tidur pakai kacamata biar mimpinya lebih terang gitu? Enggak juga. Yang ada mah kacamatanya jadi patah malah. Nah, kalau posisinya duduk, tidur, tiduran gitu, sebaiknya posisinya kembali lagi ke posisi ergonomis biar nggak gampang lelah ya. Nah, kacamata akan selalu dipakai karena kalau kacamata nggak dipakai ini, yang pertama akan lebih mata ini akan lebih bekerja lebih keras sehingga akan menimbulkan terang. Nah, dengan mata ini bekerja lebih keras, kalau misalnya kita nggak pakai kacamata, itu akan menimbulkan kelelahan buat mata. Nah, balik lagi, kalau kelelahan mata, akhirnya aktivitas kalian akan terganggu. Sebaiknya memang harus dipakai terus untuk kacamatanya. Nah, selain untuk mengurangi mata lelah itu, pakai kacamata terus ini juga sebagai salah satu cara untuk menghambat biar minusnya nggak semakin panjang. Sorry, biar minusnya nggak semakin tinggi. Kenapa kok kayak gitu? Karena dengan kita nggak memakai kacamata, maka penglihatan jauh kita tidak akan terlatih. Kita kan nggak tahu ya, itu kita ngelihat jauh itu seberapa kita nggak tahu tanpa kacamata. Nah, sehingga penglihatan jauh tidak terlatih akan menimbulkan efek untuk berkembangnya miopia ini. Nah, karena salah satu penyebab terjadinya miopia adalah near work activity. Jadi aktivitas melihat dekat. Nah, itu juga yang kenapa sih kok zaman dulu eh, jarang ya ngelihat orang-orang pakai kacamata. Karena zaman dulu rata-rata anak kecil ya, terutama anak kecil kalau zaman dulu itu main di lapangan, penglihatannya penglihatan jauh. Jadi mereka lebih jarang pakai kacamata dibandingkan yang sekarang. Kenapa kok anak-anak sekarang ini rata-rata malah sorry, tak ulang ya, sampai yang anak kecil. Itu sama seperti gini sih. Kenapa sih kalau zaman dulu itu anak-anak jarang menggunakan kacamata? Karena kalau zaman dulu anak-anak itu aktivitasnya kebanyakan di luar rumah, penglihatan jauh. Sedangkan kalau saat ini rata anak kecilnya di dalam rumah, penglihatannya penglihatan dekat. Nah, itu menginjus sebuah terjadinya miopia. Makanya kenapa kok anak-anak yang sekarang masih kecil-kecil sudah rata-rata banyak yang pakai kacamata. Karena near work activity itu tadi. Nah, kalau kalian sudah aktivitasnya melihat dekat, membaca, main gadget, lihat YouTube, lihat Netflix, ya semua kan aktivitas dekat nih. Lihat jauhnya nggak terlatih. Itu juga menginjus buah miopia. Walaupun usia kalian seharusnya 24 tahun itu kan berhenti total ya, tidak ada perkembangan hormon pertumbuhan untuk ke mata juga harusnya logika sudah berhenti. Tapi kok minus jadi tetap bertambah ya? Ya karena salah satunya near work activity ini. Nah, kalau aktivitasnya lihat dekat terus, kalian lihat jauhnya kurang, atau kalian jarang memakai kacamata sehingga penglihatan jauhnya tidak maksimal, itu juga menginjus sebuah miopia. Sebaiknya sih aktivitas apapun kalau sudah pakai miopia itu sudah kena miopia, sudah pakai kacamata, sebaiknya ya kacamata dipakai terus
Kan kalau dilepas kacamatanya kan juga kabur ya. Nah, kenapa harus milih yang kabur kalau kita bisa melihat lebih terang pakai kacamata? Tuh. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya untuk yang keenam. Karena seluruh pertanyaan kita telah terjawab, maka dari itu saya berterima kasih kepada Dokter Deca atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman MHRI. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Dokter Deca mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman MHRI tentang bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan mata di era pandemi ini. Mungkin sebelum kita menutup acara kita, mungkin dari Dokter Deca memiliki beberapa pesan-pesan kepada teman-teman MHRI dan teman-teman non-MHRI, Dokter. Oke, jadi pesanku untuk semuanya aja karena masa pandemi ini kita merubah kebiasaan kita dari offline menjadi online yang lebih banyak. Nah, selalu jaga kesehatan mata untuk setiap harinya, walaupun sulit memang karena kalau misalnya kita sudah fokus di depan komputer, di depan HP, di depan laptop itu sulit untuk mengingat waktu ya. Tapi tetap diusahakan melakukan 20 tadi ya. Setiap 20 menit di depan layar, istirahat 20 detik, tapi selama dalam waktu 20 detik itu dipakai untuk melihat jauh minimal 20 kaki atau 6 meter. Itu dan posisi ergonomisnya juga diterapkan karena posisi ini akan menentukan prestasi kalian, akan menentukan fokus belajar kalian sehingga pembelajaran yang diterima oleh kalian dapat lebih maksimal. Tuh untuk semuanya. Baik, terima kasih Dokter Deca karena kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring. Mungkin itu akhir dari Rumpang hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan Rumpang, ruang pembicaraan dengan alumni, dan juga terima kasih banyak untuk Dokter Deca karena telah bersedia untuk meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman MHRI. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih karena telah menonton Rumpang dan jangan lupa untuk di-activate MHRI.